Mereka mengatakan kepada orang-orang beriman yang disiksa itu, amantum billah wa kutubihi wa rusulih, kalian itu beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, tapi kita sama-sama di neraka. Maka Allah kemudian marah kepada orang Yahudi Nasrani ini. Lalu Allah kemudian apa? Langsung dikeluarkan mereka semua dari api neraka. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kejutan yang kedua yang membuat orang kafir, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka di sini kita ambil sebuah kesimpulan, iman itu sekecil apapun ternyata masih memberi manfaat, gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di malam ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak rahmat dan kebaikan kepada kita melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan janji syafaat yaumul hisab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang merawat ukhuwah imaniyah. Poin yang pertama adalah kita ini makhluk yang orang mengatakan makhluk sosial, madaniyun bitoba, al insanu madaniyun bitoba. Manusia itu makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, makhluk yang sangat membutuhkan bantuan ya dari pihak lain. Makhluk yang di dalam menyelesaikan semua proyeknya, misinya, tujuannya itu harus saling bekerja sama. Ya. Dan manusia, kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan tentara yang berbaris. Kalau cocok maka dia akan rekat dekat. Tetapi kalau beda maka dia akan menjauh. Mudahnya beginilah ya, yang namanya tukang sayur ngomong sama tukang sayur itu nyambung, kuli bangunan ngomong sama tukang bangunan nyambung ya. Kalau kita pecinta bola ngobrolin bola dengan bola mania itu juga nyambung. Yang hobi nonton tinju, cerita tinju tentang UFC, MMA misalnya, itu juga nyambung. Tapi kalau yang satu ini seneng main kelereng, yang satu mainnya golf, nggak nyambung, walaupun sama-sama bundar. Nah, kita banyak diikat, banyak disatukan oleh perkara-perkara yang di situ kita memiliki kesamaan. Itu sudah kauniyah ya, sudah merupakan hukum alam bahwa burung itu akan tinggal dengan yang sejenis semacam itu ya. Kalau berbeda-beda mereka proses adaptasinya itu tidak mudah ya. Manusia juga demikian. Manusia akan sangat mudah untuk beradaptasi pada sesuatu yang memiliki kesamaan. Entah itu kesamaan kulit, kesamaan bahasa, kesamaan jenis kelamin, kesamaan usia, kesamaan hobi, kesamaan pekerjaan, apapun yang di situ ada perkara-perkara yang menyamakan, maka mudah untuk disatukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tabiat ya, hal-hal yang sifatnya sunnatullah kauniyah. Ya. Persoalannya bahwa hubungan-hubungan yang semacam ini
bagi seorang mukmin tentu tidak boleh dilihat sebatas ya wajarlah, maklumlah. Ya, karena yang semacam ini Allah kemudian mengajarkan kepada kita bahwa ikatan-ikatan yang semacam ini memang bermanfaat, ada gunanya. Namun perlu dicatat, hidup kita ini bukan di dunia selamanya. Kita akan masuk pada kehidupan setelah alam dunia ini hancur. Kita sudah meninggalkan alam rahim. Hari ini kita berada di alam dunia. Besok kita akan masuk ke alam barzah, dan di kemudian hari kita akan berada di alam mahsyar untuk kemudian ditentukan surga atau neraka kita. Jemaah sekalian, kalau kemudian kita bandingkan fase perjalanan kita dari satu alam ke alam berikutnya, maka semakin kita pindah alam, semakin lama jenjang hidup kita. Di alam rahim kita hanya 9 bulan. Di alam dunia kita dikasih 60 sampai 70 tahun. Di alam barzah mungkin bisa ratusan atau ribuan tahun. Di alam mahsyar, disitulah kehidupan yang kekal dan abadi. Ya, jemaah sekalian, ya, karena sifat manusia itu senang berkelompok, senang dengan yang punya kesamaan, Allah mengajarkan kepada orang beriman supaya rasa cinta, rasa bahagia karena kita ini berada pada komunitas yang sama, ini tidak berhenti hanya di alam dunia saja. Allah mengajarkan kepada kita supaya kehidupan yang nyaman ini, yang bahagia ini, yang menyenangkan ini tidak berhenti ketika di dunia, tapi bisa berlanjut di alam barzah sampai kemudian di alam mahsyar, dan kemudian disatukan di sebuah tempat yang di dalamnya tidak ada kesengsaraan, yakni jannatullah subhanahu wa ta'ala, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bisa kalau seandainya ikatan-ikatan tadi tidak berhenti dengan ikatan-ikatan duniawi. Ya, jemaah sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah mengingatkan sebagaimana yang termuat di dalam surah Al-Ankabut ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala innamattakhadhtum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, ya, zaman dulu bentuknya berhala, bentuk berhalanya itu patung, ya. Apa tujuannya? Mawaddata bainikum, untuk menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kalian, ya, sesama pecinta Lata, sesama pecinta Uzza, sesama pecinta Manat, Hubal, dan patung-patung itu mereka punya pengikut begitu, dan pengikutnya akan kompak ketika mereka mencintai objek yang sama. Ya, jemaah sekalian, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya, berhala tadi atau sesuatu yang kita agungkan, kita cintai, itu bisa menimbulkan mawaddata bainikum, menimbulkan rasa cinta dan sayang di antara sesama kalian. Ya, jemaah sekalian, ya, tadi di awal saya sudah sebutkan, kita ini makhluk sosial, sangat butuh pada pihak lain, dan yang paling kita butuhkan adalah yang memiliki banyak kesamaan. Pada konteks Nabi Ibrahim, mereka disatukan oleh berhala-berhala mereka. Kalau yang biasa nyembah Hubal, maka mereka kalau ketemu itu lebih akrab dibandingkan kalau menyembah bintang atau menyembah kuburan. Ya nggak usah jauh-jauh ya Pak. Sama-sama jamaah Masjid Al-Ikhlas
yang setiap sholat 5 waktu jumpa, kalau ketemu di Jakarta rasanya gimana Pak? Kita langsung Masya Allah kamu kok ada di sini gitu kan ya. Itu masjidnya sama, tapi Anda belum tentu akrab ketemu dengan jamaah Masjid Istiqlal Jakarta, karena memang beda, padahal itu masjid gitu kan ya. Apalagi jamaah gereja, lebih nggak akrab lagi gitu kan ya. Jadi makin spesifik kesamaan kita, makin dekat, makin akrab. Jadi makin banyak kesamaan kita, lalu kita berada di sebuah tempat yang di situ sangat aneh, sangat mustahil ataupun jarang, atau probabilitasnya kemungkinan terjadi itu kecil, maka semakin euforia kita, semakin pokoknya bahagialah ya. Antum sesama jamaah Masjid Al-Yas ketemu pas sholat berjamaah agak biasa, coba ketemunya jamaah di Eropa gitu loh ya. Pas sama-sama mau ke masjid di Jerman itu ya, ada masjid Turki bagus banget gitu kan, antum ketemu di situ perasaannya gimana gitu ya. Wah pasti Masya Allah antum kok bisa ada di sini. Ketemu di Mekah saja kita Masya Allah, antum lewat biro apa, kita akan tanya macam-macam ya. Jemaah sekalian ya. Nah ini Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ikatan-ikatan tadi itu ada manfaatnya. Tapi apa? Fil hayatid dunya, selama masih hidup di dunia ya. Kita punya teman sama-sama pecinta sepak bola, itu di dunia manfaat. Punya teman sama-sama pecinta motor gede, di dunia bermanfaat. Tapi kalau itu min dunillah, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesampingkan ikatan ukhuwah imaniyah, kata Nabi Ibrahim, summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Di hari kiamat nanti kalian akan saling mengingkari satu sama lain. Kalian akan pura-pura nggak kenal. Kamu akan bukan saling mengingkari, bahkan wayal anu ba'dukum ba'do, akan saling mengutuk, akan saling melaknat. Kenapa? Karena interaksi hubungan kita di dunia itu min dunillah ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah jamaah yang dirahmati Allah ya, maka Allah kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana supaya sifat dasar manusia yang suka berinteraksi, yang senang dengan yang memiliki kesamaan, ini bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan kita sesama jamaah di sini, terus kok ketemu di Eropa, ketemu di Mekah, ketemu di Jakarta saja senang gitu kan. Terbayang nggak kalau besok kita ketemu di akhirat ya, di tempat yang sama, kayak apa bahagianya. Maka salah satu dialog di antara penghuni surga itu bertanya rahasia, kamu kok bisa sih, perasaan dulu kamu kalau ngaji belakangan terus deh gitu ya, kok sekarang surganya di sop awal gitu ya. Itu yang di sop awal, yang jatah masuk surganya belakangan, heran gitu loh. Kamu punya amalan apa sih ya. Itu kalau nanti kita bedah ya Bapak Ibu, menarik sekali ya dialog-dialog manusia di akhirat itu ya. Dialog antara penghuni surga dengan penghuni surga, dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka, dialog antara penghuni neraka dengan penghuni neraka. Itu dialognya Allah rekam tuh, Masya Allah, banyak sekali yang itu ya. Kalau kita tarik benang merah, motif dialog mereka itu apa? Mengenang kembali peristiwa waktu di dunia. Jadi salah satu yang nanti akan kita bawa ke akhirat itu apa? Kenangan waktu hidup di dunia. Gitu loh. Ya, ada dialog dua penduduk surga kaget itu. Kenapa? Karena yang satu ini masuk surga gara-gara dibunuh sama dia. Lah yang bunuh kok masuk surga juga? Ya, padahal yang bunuhnya orang kafir. Ya, yang mukmin ini seneng kan, dia mati syahid dibunuh sama orang kafir, tapi dia heran pembunuhnya kok masuk surga gitu ya. Maka ngobrol lah keduanya, kata Rasulullah, loh ente kok bisa masuk surga, gimana ceritanya? Iya, anak habis bunuh ente itu taubat, sadar ya, anak hijrah, dan alhamdulillah
nantinya husnul khotimah, begitu ya. Lalu mereka bercengkrama, tertawa, bahagia gitu ya Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini poin pertama terkait dengan kenapa kita sangat menghajatkan ataupun penting memahami betapa urgennya ukhuwah imaniyah. Kenapa? Karena semua ikatan-ikatan di dunia ini di akhirat besok akan terputus. Fa'idha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sangkakala sudah ditiup, fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, maka pada saat itu tidak ada lagi hubungan nasab dan mereka tidak akan saling bertanya satu sama lain. Mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Bahkan Rasulullah pun ketika ditanya sama Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah engkau juga akan melupakan kami di akhirat?" Maka Nabi mengatakan, "Amma fi salasi mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Adapun di tiga kondisi, di tiga tempat ini, maka seseorang tidak akan ingat dengan siapapun. Satu, pada saat ditimbang amal perbuatannya. Yang kedua, pada saat dia menerima lembaran catatan kebaikan-kebaikan dan keburukannya. Dan yang ketiga, pada saat dia menyeberangi jembatan Sirat di atas jahanam, maka saat itu semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Aku pun akan melupakan kamu. Ya. Jamaah rahimakumullah ya. Nah, poin yang kedua adalah bahwa besok di akhirat kelak itu kita sangat membutuhkan kualitas amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di poin ini saya ingin mengangkat satu ayat yang membuat jantung sebagian sahabat itu bergetar. Ayat yang dianggap sangat menakutkan, yaitu ayat yang berbunyi laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Ini surat An-Nisa. Saya ayatnya agak lupa. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Surga itu bukan berdasarkan angan-angan kalian, juga bukan berdasarkan angan-angan ahlul kitab. Ya, jemaah sekalian, kenapa ayat ini sangat menakutkan? Karena waktu itu ayat ini turun berkaitan dengan debat antara orang Islam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak ada yang bisa masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Islam kemudian mengatakan, "Oh, enggak bisa, surga itu kami. Kami ini yang dijanjikan surga sama Allah." Orang musyrik juga begitu ya. Maka Allah kemudian menegur mereka, laisa bi amaniyikum. Surga itu tidak seperti angan-angan kalian, tidak seperti angan-angan Alkitab. Nah, di sini ada korelasinya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu dari kesalahan mindset orang Islam tentang ibadah adalah mereka menjadikan ibadah sebagai alat barter pahala. Bisa dipahami buatan ini Pak? Kesalahan di dalam beribadah adalah menjadikan sholat sebagai alat barter pahala. Oh, kalau kita sholat di masjid 27 derajat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau sedekah 100.000 dilipat gandakan jadi 100 bahkan 700 kali lipat. Kalau puasa nanti lewatnya babur royan. Kalau kita baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Wah, berarti kalau saya baca 1 juz berapa nih kebaikan saya? Lalu orang yang berbuat ibadah ini, dia membuat logika dan kalkulasi itu seperti dia melogikakan kalau dia dagang lalu dapat keuntungan. Ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di ATM saya ada uang 10M, itu dengan hitung-hitungan harga rumah yang bagus 3M,
Alphard 1 M, kemudian kulkas 2 pintu cuman 10 juta misalnya, kemudian kitchen set yang mewah itu 100 juta, motor harganya 50 juta, kemudian perlengkapan rumah sofa ini itu sekian. Maka dengan uang 10 M di tangan, saya sudah berani membuat hitung-hitungan. Mau beli rumah yang itu, beli mobil yang ini, beli motor yang ini, beli perlengkapan ini, jalan-jalan ke sini dan seterusnya, dan itu pasti akan menjadi kenyataan. Paham ya? Ini matematika, kita punya uang. Nah, kalau logika matematis seperti ini dibawa dengan amal soleh, kira-kira kacau tidak Pak? Ya, seseorang merasa sudah umroh 10 hari, sekali sholat 100.000 kali lipat. Itu kira-kira kalau pakai logika begini Pak, ada orang kaya raya ya, yang dia penghasilannya itu karena punya kebun sawit ya, punya kebun sawit itu dia punya sampai 1.000 hektar. Terus ketemu sama pedagang sawit pemula, bukan pedagang sawit Pak, petani sawit pemula yang baru punya 5 hektar 10 hektar. Terus yang punya 5 hektar 10 hektar itu pamer, ayo Pak, bisnis sawit aja Pak ya, lumayan untungnya, saya punya 10 hektar tuh tiap bulan itu dapat untung 10 juta, dia bilang begitu ya. Nanti kalau kita bisa segini, itu 1 tahun kita bisa beli ini beli ini. Nah, sama yang punya 1.000 hektar akan diapain kira-kira? Diketawain. Alah, kamu gak usah ngajari saya ya, saya itu punya sawit itu 1.000 hektar, punya ini, punya ini, punya ini. Ini kalau logika seperti ini dipakai, ketika ada orang pulang haji, pulang umroh, lalu kemudian dia sholatnya kok di rumah, ditegur sama tetangganya supaya ke masjid. Ayo Pak, ke masjid Pak ya, 27 derajat loh pahalanya. Dia mengatakan, kamu itu gak ada apa-apanya sama saya itu baru pulang umroh loh, di Masjidil Haram tuh 100.000 kali lipat. Mau kamu sholat sampai mati, itu nggak ada apa-apanya dengan saya sholat 2 kali, gitu loh. Ya, tahu nggak Pak? Lalu dia kemudian nggak mau ke masjid dengan alasan sudah punya stok pahala, begitu loh. Ya, itu akan lebih kacau lagi kalau diterapkan sama koruptor. Korupsi 10 M, kemudian dia menginfakkan 2 M, yang 2 M kan 10 kali lipat, begitu loh ya. Jadi kalau saya pahalanya 20 M, dosanya 8 M, ya masih sisa 12 M lah, begitu loh ya. Itu akan lebih kacau lagi. Maka Allah mengatakan, laisa bi amaniyikum, surga itu nggak seperti logika kamu. Wala amani ahli kitab, juga nggak seperti logikanya ahli kitab, nggak seperti angan-angan itu. Kenapa? May ya'mal su'an yujza bihi, siapa yang berbuat kejahatan dia akan dihukum. Ya, di sini Allah ingin mengingatkan, kalau kita ini berbuat kebaikan, ibadah, amal soleh, itu belum tentu diterima. Siapa yang berani menjamin bahwa sholat isya kita tadi diterima oleh Allah dengan nilai baik? Gak ada yang berani menjamin. Hatta seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sampai mengatakan, seandainya aku tahu ada sujudku 1 saja yang diterima oleh Allah, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kalau memang aku tahu bahwa sujudku diterima sama Allah, ya kita juga nggak boleh kemudian kayaknya nggak terima sholatku nih, sedekah, nggak boleh gitu juga, nggak boleh. Cuman sok meyakini bahwa amal kita diterima itu juga nggak benar, gitu loh ya. Seperti yakinnya kita megang duit 10 M itu loh Pak ya, nek megang duit 10 M kan bayar itu mesti dapat, gitu loh. Lah sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, sudah umrah, sudah haji, sudah tilawah, apa kemudian kita yakin bisa ditukar sama surga? Inilah yang dimaksud laisa bi amaniyikum, surga itu tidak seperti angan-angan kalian. Kenapa? Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 2. 1 ikhlas, yang kedua mutaba'atur
Rasul. Siapa yang berani mengatakan amalku paling ikhlas? Siapa? Nggak ada. Tapi kalau duit kita bisa, duitku banyak. Itu kita bisa ngomong gitu Pak, kalau memang ada duitnya beneran gitu. Kita bisa tunjukkan itu dengan apa namanya, print rekening koran, atau kita tunjukkan buku rekening kita, itu bisa. Artinya orang percaya gitu kan, ini duit saya. Kita tunjukin duit kita tuh dia bisa percaya gitu. Ya. Tapi kalau ibadah kita di sisi Allah, ya kita sendiri nggak yakin. Dalam arti kita nggak punya keyakinan pasti seperti pastinya kalau kita punya uang banyak tadi Pak. Maka ya kalau ibadah seperti itu berbeda dengan yang namanya kejahatan. Kejahatan itu walaupun niatnya baik, dosa apa pahala Pak? Dosa. Zina niatnya apa? Menyenangkan orang lain gitu loh. Ya, menghibur orang lain. Menghibur, menyenangkan orang lain itu baik gak Pak? Baik, tapi dengan cara zina jadi masalah. Begitu kan ya. Maka nggak bisa orang itu yang penting kan niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka coba kita lihat tafsirnya. Apa arti innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat itu artinya sesungguhnya amal yang soleh itu tergantung niatnya. Ya, bukan sembarang amal. Ya, kalau ada orang melacur niatnya menghibur orang lain, yaitu walaupun niatnya menghibur tetap dosa. Ya, mencuri niatnya ingin membahagiakan anak dan istri. Korupsi ya, niatnya membahagiakan anak dan istri, ya tetap salah. Maling niatnya untuk berbakti kepada orang tua, gitu ya, ngumrohkan mereka, ya tetap nggak benar, kan begitu. Ya, maka perbuatan jahat walaupun niatnya baik itu pasti dosa. Ya, apalagi niatnya sudah jahat, perbuatannya jahat, niatnya jahat. Ya, korupsi untuk zina, oh itu double lagi, gitu kan. Dengan kata lain begini Bapak Ibu sekalian, ya, bayangkan ya, Allah itu saking murahnya kepada kita, ibadah kita, kebaikan kita dilipat gandakan 10. Ya, sebaliknya dosa kita hanya dibalas sesuai dengan kadar kesalahan yang kita lakukan, nggak dilipat gandakan, ya. Tapi meski demikian Allah mengingatkan, walaupun ibadah atau kebaikan itu dilipat gandakan 10, nggak ada jaminan untuk diterima. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, muncul pertanyaan di dalam hati kita. Kira-kira besok itu kita menghadap Allah itu apa yang kita andalkannya? Kita sudah pernah bahas ya tentang bab bahwa besok kita di akhirat itu membutuhkan amal kita sebagai alat tukar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rahmat Allah itulah yang membuat kita nanti masuk surga, gitu ya. Kita sangat butuh amal-amal kita. Kenapa? Karena saat itu kita sudah nggak bisa lagi mengandalkan hubungan persaudaraan, nggak bisa mengandalkan bapak ibu kita, nggak bisa mengandalkan teman kita, tetangga kita yang kaya, nggak bisa mengandalkan mantan majikan kita. Kita betul-betul hanya bersandar pada amal soleh yang sudah kita lakukan di dunia. Ya, ini yang menjadi alat tukar besok menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu harta kita, anak-anak kita, termasuk jabatan, kedudukan, popularitas dan posisi kita, nggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa iman, membawa hati yang beriman. Nah, kalau hatinya itu beriman, maka nanti hubungan-hubungan yang tadi saya sebutkan ada manfaatnya. Harta kita ada manfaatnya, anak kita ada manfaatnya, istri kita ada manfaatnya, teman kita ada manfaatnya, rumah kita ada manfaatnya, kendaraan kita ada manfaatnya. Mereka bisa datang memberikan pembelaan kepada kita ketika kita datang menghadap Allah dengan membawa iman tadi. Tapi kalau tidak, la yanfa, nggak ada manfaatnya. Bahkan bukan sekedar tidak bermanfaat, justru harta kita, jabatan kita, kedudukan kita tadi menjadi pemberat siksa. Ya, maka jamaah sekalian, ketika kita bertanya apakah besok sholat kita cukup ya,
ya, untuk kita tukar. Ya, kalau Imam Ibnu Qayyim kan membuat tingkatan-tingkatan sholat. Saya kok menggambarkan kualitas sholat kita itu ibarat pekerja di pabrik itu level buruh yang di bawah UMR gitu Pak. Ya, coba kalau Nabi mengatakan ibadah sholat kita itu hanya dibalas sesuai dengan kadar ingatnya kita kepada Allah. Pertanyaannya, dari 4 rakaat ataupun 7-8 menit kita sholat, berapa persen yang betul-betul nyambung kepada Allah? Ya, nggak sedikit itu yang sadar sholatnya itu ketika salam. Ya lagi sholat gitu ya. Itu aja ada yang salam nggak sadar kok, disenggol sama temennya kok. Ya, udah salam begitu ya, sholat subuh aja. Ya, itu santri kita Pak ya. Santri ceng bocil-bocil itu Pak ya. Salamnya tuh disenggol sama temennya gitu kan ya. Ya. Kemarin saya sholat, pas salam santrinya masih sujud gitu ya. Bangunin, suruh wudhu lagi, ulangi sholatnya begitu kan ya. Jamaah sekalian, saya bayangin ya, kalau sholat kita itu levelnya seperti pekerja yang gajinya di bawah UMR, kira-kira nek kepengen tuku motor apa tuku mobil tuh gimana caranya Pak? Hah? Nyicil buat kebutuhan harian aja kita nggak cukup gitu. Ya wes rasa tuku gitu loh ya. Nggak usah mimpi pengen beli mobil gitu kan ya. Ya. Terbayang nggak kalau penghasilan kita tuh serabutan, pengen punya rumah, pengen punya ini, padahal itu kebutuhan kita. Ya. Sekarang kita ngandelin apa? Puasa kita, ngandelin tilawah kita, ngaji kita, wong 1 hari 1 juz saja nggak dapet begitu kan ya. Itu pun dengan kualitas bacaan yang ya Allah ya. Ya. Lalu itu mau kita tukar begitu. Ibaratnya kalau tilawah itu lemburan kita, berapa lemburan kita itu nilainya gitu kan di hadapan majikan kita. Itu nggak cukup gitu. Lain nih Pak, lain nih. Kalau level sholat kita itu, pahala sholat kita seperti kalau di perusahaan tuh Anda direktur utama. Nah itu mungkin turah-turah gitu Pak ya. Sholatnya benar-benar berkualitas. Sedekah kita jor-joran, pahalanya itu seperti pahala investor tunggal gitu kan. Ya itu memang kita bisa dapat untung banyak gitu. Tapi kalau kita ini ala kadarnya, sholat kita tuh kalau kita tanya bisa nggak besok kita jadikan penebus gitu ya. Puasa kita bisa nggak kita jadikan sebagai penebus surga. Kemudian sedekah kita bisa nggak melindungi kita dari terpaan matahari di padang mahsyar tadi. Ya, maka jamaah sekalian, bukannya seudon, tapi kita kayaknya perlu merendah di hadapan Allah bahwa jangan-jangan itu belum cukup. Maka ya, ketika amal kita tidak cukup dan akhirnya kemudian kita nggak bisa masuk surga tanpa hisab, nggak bisa masuk surga tanpa dicuci di neraka, maka pada saat itu yang paling kita tunggu apa? Seperti jenengan sudah pasrah bongkoan, punya utang mau ditagih, nggak ada yang bisa dijual, nggak punya aset, nggak punya simpanan. Pada saat itu yang paling ditunggu apa? Yo enek sing ngutangi kan gitu Pak. Syukur-syukur ngasih tanpa tanpa hitungan gitu kan ya. Anda pasti sangat membutuhkan keajaiban, tiba-tiba ada orang ngasih, tiba-tiba ada orang transfer, tiba-tiba ada orang baik hati sama kita melunasi semua utang kita, tiba-tiba ada orang yang ngasih sesuatu yang kita mimpi-mimpikan. Itu betul-betul sebuah kebahagiaan dan itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada yang lebih peduli terhadap nasib saudaranya di akhirat setelah seorang hamba itu diputuskan surga melebihi daripada orang beriman. Jadi orang beriman, tadi di awal saya katakan, besok di hari kiamat kita nggak peduli dengan orang lain. Iya, ketika kita belum dapat keputusan, ketika masih proses hisab. Tapi ketika kita sudah divonis surga, maka pada saat itu kita melangkah menaiki tangga surga, lalu kita buka pintunya. Setelah kita buka pintunya, pandangan mata kita arahkan ke seluruh penjuru surga,
Dan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, ya, seperti kalau Anda datang ke sebuah tempat yang di situ ada ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, apa yang paling Anda harapkan? Ketemu sama temen gitu loh, ya. Tadi kan saya cerita gimana rasanya ketemu sama temen di Mekah, gimana rasanya ketemu sama temen di Eropa, gimana rasanya ketemu teman dekat kok ketemunya di tempat yang jauh. Maka pada saat itu orang beriman ketika dia masuk dalam surga, dia akan mencari orang-orang yang dia kenal waktu di dunia. Dan inilah salah satu daripada pemandangan yang menakjubkan di akhirat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan manusia dengan spek yang sangat istimewa. Bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga dari sisi kualitas. Secara kuantitas, tubuh kita dibuat tinggi 30 meter. Secara kualitas, badan kita dibuat tahan api. Bayangkan loh ya, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, tapi tubuh kita nggak meleleh, Pak. Kita hanya meneteskan keringat terus menerus, sampai keringat itu ada yang semata kaki, sebetis, selutut, seperut, seleher, bahkan ada yang tenggelam oleh lautan keringatnya, tapi tubuh nggak hancur. Ya, itu harusnya baja saja meleleh, Pak. Tapi Allah ciptakan tubuh manusia tidak hancur, walaupun matahari 1 mil di atas kepala kita. Ya. Yang kedua, kualitas yang lainnya adalah apa? Mata, telinga, dan hidung kita. Itu juga dibuat istimewa. Keistimewaan mata kita apa? Mata kita bisa melihat yang jaraknya ribuan kilometer. Mata kita dibuat sangat tajam sampai bisa melihat seluruh sudut surga yang luasnya langit bumi. Jadi dengan melihat ke langit, bintang itu bentuknya apa, Pak? Ya, ketip-ketip kan. Makanya gambar bintang itu 5 gitu loh. Padahal apa ada tuh di langit kok bintang gambarnya begini, Pak? Nggak ada, bintang itu kan bunder loh. Sama kayak matahari, bulan, bumi dan sebagainya. Karena saking jauhnya, akhirnya kita lihat hanya ketap-ketip cahaya tadi. Bahkan ada titik-titik seperti titik-titik debu begitu ya. Nah, besok kita itu ketika masuk surga, maka pandangan kita akan menyapu seluruh isi surga dan kita cari-cari. Loh, kok koncoku rene? Kok temen ngajiku nggak ada? Kok ustadku yang biasa mulang kok nggak kelihatan? Maka hamba ini bertanya kepada Allah, ya Rob, mana si fulan? Ya. Ini juga dikuatkan dengan hadis seorang anak yang diizinkan masuk surga sama Allah, tapi ketika dia melihat isi surga kok bapak ibunya nggak ada, maka dia mengatakan, la ya Rob, enggak, saya pengen masuk surga sama bapak dan ibu saya. Ya, akhirnya bapak dan ibunya dibawa oleh sang anak. Nah, ini bisa nggak terjadi suami kepada istri, Pak? Bisa. Istri kepada suami bisa. Ketika sang suami masuk, endi bojoku, ya, ini endi bojoku rene surah, alhamdulillah. Nggak ada yang gitu, Pak. Mungkin dendam di dunianya dilanjutkan, ya. Ya, saking jengkel karo bojone malah di surga nggak ada kok, alhamdulillah. Ya. Ya. Nanti seorang anak bisa mencari bapaknya. Bapak bisa nggak mencari anaknya? Bisa. Logikanya bagaimana? Lawang kawan saja bisa mencari kawannya, apalagi bapak mencari anaknya, anak mencari bapaknya, suami mencari istrinya. Tetapi ini bukan tentang suami dan istri, ini bukan tentang bapak dan anak, ini bukan tentang kawan dan saudara, tapi ini tentang hubungan apa yang mereka bangun selama hidup di dunia. Ini persoalannya di sini. Ya, jadi ini bukan tentang masalah suami istri, bapak anak, teman saudara, bukan. Tapi ini tentang waktu di dunia Anda menjalin hubungan dengan dia dalam konteks apa? Apakah hubungan yang kita bangun ini adalah ukhuwah imaniyah atau sekedar kemanusiaan? Kalau sekedar kemanusiaan, maka tidak akan ada yang diingat. Tapi kalau selama hidup di dunia yang dibangun itu adalah ukhuwah imaniyah tadi, maka baru besok di akhirat akan bermanfaat. Sebagaimana ayat 25 Al-Ankabut yang
terkait dengan Nabi Ibrahim tadi, ya, min dunil ausanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Kalau cuman kayak begitu manfaatnya berhenti di dunia. Summa yakfur ba'dukum bi ba'din, tapi besok di akhirat akan saling mengingkari, bahkan saling melaknat dan mencaci, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, di akhirat ada sebuah pemandangan yang mengharukan, ya. Saya bacakan beberapa riwayatnya ya Pak. Ini menarik sekali hadis-hadis ini. Saya baca sampai berkaca-kaca ya kalau membaca ayat ini, ya, dan tafsirnya. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ini dalam surah Al-Hijr ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali menginginkan cobaan aku jadi orang beriman. Apa tafsir para ulama tentang ayat 2 surat Al-Hijr ini? Imam Ibnu Katsir dan imam yang lainnya mengungkapkan banyak sekali riwayat. Nah, saya bacakan beberapa riwayatnya nih Pak, ya. Yauma yahbasu wahu ahlal khotoya minal muslimin ma'al musyrikin finnar. Besok di akhirat orang Islam, orang kafir sama-sama di neraka. Loh, kok bisa? Iya, karena orang Islamnya banyak dosa, ya. Maka ketika orang Islam dengan orang kafir, maaf nih ya, misalnya naudzubillah ada jamaah sini sama jamaah situ besok ketemu, ya. Jamaah situ tuh Pak, ya, ya, ketemu gitu ya. Jamaah situ komplain gitu loh. Ma agna angkum ma kuntum ta'buruna min ma ta'buruna fid dunya. Loh, ya Allah mas apa manfaatnya kamu ngaji tiap malam Selasa, ya, sholat tiap hari 5 waktu, ternyata sama-sama kita di neraka gitu loh, ya. Itu di sini disebutkan inna nasan min ahli la ilaha illallah yadkhuluna an-nar bidunubihim. Sekelompok manusia yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, orang Islam berarti ya, ternyata yadkhuluna an-nar bidunubihim, masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Fayaqulu lahum ahlal lat wal uzza, maka para penyembah berhala itu mengatakan ma agna ankum qaulukum la ilaha illallah wa antum ma'ana finnar. Apa manfaatnya kamu mengucapkan la ilaha illallah kalau ujung-ujungnya kamu di neraka juga? Mendingan kayak kita sekalian yang kafir, begitu kan, ya. Ma'agna angkum sholatukum wala siyamukum wala sedaqatukum. Apa manfaatnya kamu sedekah, ngaji, tilawah, zikir, doa kalau ujung-ujungnya di neraka bareng-bareng kita? Mendingan kayak kita yang bebas gitu kan. Kamu udah menjaga kesucian, nikah bener-bener, mendingan kita yang zina sama-sama di neraka gitu ya. Maka mendengar kalimat orang kafir seperti fayaghdabullahu lahum, Allah marah kepada mereka, fayuhrijuhum, Allah kemudian keluarkan penduduk neraka dari orang Islam ini, fayulaqihim fi nahril hayat, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, ya, fayatabarrauna min khurqihim kama yatabarra'ul qamar min khusufihi. Mereka kemudian kan ini kulit mereka sudah hitam gitu ya, ketika dicelupkan mereka kemudian bersih kembali, lalu mereka dimasukkan ke dalam surga, ya. Fakhina idin yandamul kafirun, maka pada saat itu orang-orang kafir nyesal. Yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Oh, ternyata iman mereka itu masih bermanfaat. Jadi begini Bapak Ibu, ya, besok di akhirat akan ada 2 kejutan, ya. Kejutan yang Allah berikan kepada orang kafir, ya, mana ada 3 mungkin ya, ya.
Kejutan yang Allah berikan pada orang kafir ketika mereka di neraka bareng-bareng orang beriman. Kejutan yang pertama tadi, ya, kejutan yang pertama adalah ketika mereka sama-sama di neraka, ya, orang kafir mengatakan, oh ternyata kita nasibnya sama. Berarti ya aku nggak nyesel amat sih, ya nggak begitu ya, pasti nyesel sekali Pak ya. Ya, cuman maksudnya apa? Lah kamu kok ternyata kok sama, kita satu sel di neraka. Terus kamu buat apa tiap malam ngaji, sholat, zikir, puasa? Maka kejutan yang pertama datang dari siapa? Dari kawan yang beriman ini, yang dia nengok ke dalam neraka. Masih ingat ya pembahasan kita? Besok penduduk surga itu masih pengen jalan-jalan ke neraka. Penduduk surga jalan-jalan ke neraka itu ada dua misinya, ya, dua tujuannya. Yang pertama, ini yang bikin kecewa orang kafir. Yang kedua juga bikin kecewa orang kafir sih Pak. Ya, yang pertama itu dia datang ke sana untuk apa? Untuk mencari teman-temannya yang satu pengajian. Maksudnya satu agama. Ya, kawan dekatnya. Yang tadi Allah izinkan ketika hamba tadi masuk surga, ya Allah kok si fulan nggak ada, si fulan itu yang suka boncengin saya ke Masjid Al-Ikhlas, ya Allah, si fulan itu teman satu kloter ngaji saya, si fulan itu yang mengenalkan saya Islam, si fulan itu yang ngajak saya hijrah. Tetapi si fulan yang ngajak hijrah ini kemudian mereka punya dosa yang akhirnya tertahan. Justru yang diajak hijrah ini kemudian apa? Masuk surga. Ya, maka Allah kemudian dengan rahmatnya mengatakan kepada hamba tadi, kalau begitu cari saudara kamu di neraka, ambil bawa dia ke surga. Ini yang kejutan pertama membuat orang kafir kaget. Wah, ternyata kawan ini dibawa sama temennya, gitu kan, masuk ke dalam surga. Kejutan yang kedua apa? Ini yang kasih sayang Allah yang tadi Allah marah kepada orang kafir gara-gara orang kafir mengatakan, oh ternyata kamu di neraka sama nama kita. Fayaghdabuhu alaihim, Allah kemudian marah, lalu Allah mengatakan, ambil dari neraka hamba-hambaku yang di dalam hatinya ada iman walaupun seberat koin dinar. Maka diciduklah para penghuni neraka yang beratnya satu koin dinar tadi imannya. Kemudian kata malaikat, sudah nggak ada lagi ya Allah. Yang kedua, ambil dari neraka hambaku yang punya iman walaupun separuh dinar imannya. Diciduk lagi, sekian banyak diambil, kemudian dikatakan sudah nggak ada lagi ya Allah. Kata Allah, ambil dari neraka hambaku yang di dalam hatinya masih punya iman walaupun seberat seperempat dinar. Ya, kemudian diciduk lagi. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambil lagi hambaku dari neraka yang di dalam hatinya masih ada iman walaupun seberat biji sawi. Nah di sini ada satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang berapa lama nanti orang-orang beriman itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, di sini disebutkan wa minhum, jadi wa minhum man ta'khudun nar ila unuqihi. Di antara orang-orang Islam itu ada yang dicemplungkan ke dalam neraka cuman semata kakinya ada, rukbatayhi ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai lehernya. Ala qadri dzunubihim wa a'malihim, dicelup ke dalam neraka sesuai dengan dosa dan amal perbuatan mereka. Wa minhum man yamkusu fiha syahr, ada yang disiksa 1 bulan. Ya, summa yahruju minha, kemudian dikeluarkan sama Allah. Wa minhum man yamkusu fiha sanah, ada yang disiksa selama 1 tahun. Wa aqwaluhum fiha maqsan biqadri dunya mundu yaumin khuliqat ila antufna. Ya, dan yang paling lama itu seumur hidup dia. Jadi dia hidupnya berapa tahun ya, itu disiksa gitu kan ya. Fa idza aradallahu ayyuhriju minha, ketika Allah menghendaki untuk mengeluarkan mereka, qalatil yahudu wan nasara, maka orang Yahudi, orang Nasrani dan penyembah berhala yang lainnya
mereka mengatakan amantu billahi wa birasulih. Wah, kalau begitu ya, waktu itu ya, mereka mengatakan kepada orang-orang beriman yang disiksa itu, amantum billah wa kutubihi wa rusulih, kalian itu beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, tapi kita sama-sama di neraka. Maka Allah kemudian marah kepada orang Yahudi Nasrani ini. Lalu Allah kemudian apa? Langsung dikeluarkan mereka semua dari api neraka. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kejutan yang kedua yang membuat orang kafir, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Maka di sini kita ambil sebuah kesimpulan, iman itu sekecil apapun ternyata masih memberi manfaat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa penduduk neraka itu, penduduk surga itu, kalau jalan-jalan ke neraka ada dua misi. Misi yang pertama apa? Pengen menarik kawannya. Misi yang kedua, seperti yang termuat dalam surat As-Saffat ayat 50 sampai 58, ingin nyari teman dia di dunia yang sudah diduga bakal masuk neraka, gitu. Ya, akhirnya ini kan nanti di akhirat kalau kita lagi di surga, kata Allah apa? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, akan saling duduk ngobrol berhadapan-hadapan. Salah satu temanya apa? Qala inni kana li qarin, aku di dunia ini punya teman. Ya. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin, kawan saya ini suka ngebully saya. Dia suka mengatakan, kamu kok dikit-dikit kalau ngomong surga, surga, neraka, akhirat, akhirat. Ya, apa enggak ada tema lain? Oh, selalu apa-apa dibawa kepada surga dan neraka. A'innaka laminal musaddiqin aidza mitna wa kunna turaba wa idoma a'inna lamadinun. Memangnya kalau kita mati nanti begini, memangnya kamu udah pernah ke akhirat? Kok kamu cerita sepasih itu? Akhirnya kawan dialog ini mengatakan, hal antum muttalihun, apakah kamu mau nengok kawanmu itu? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, akhirnya ditengoklah kawan tadi dan dilihat ternyata dia berada di neraka yang sedang menyala-nyala. Ketika ngelihat, jadi ini pola alam nih Pak ya, kalau kita berimajinasi, ini mungkin penduduk neraka sudah ngelihat ada orang Islam yang di neraka, yang kemudian dikeluarkan dari neraka karena ditengok sama temennya. Tadi kan sudah kita bahas ya Pak ya, ditengok sama temennya untuk dikeluarkan. Lah yang kafir ini ditengok sama temennya yang dari surga. Bisa toh Pak, satu kantor beda agama kan, ya, satu divisi beda agama kan banyak, ya. Nah, ketika ditengok, ini kawannya mungkin senang. Ternyata yang nengok ngomong apa? Qala tallah in kitta laturdin, demi Allah, hampir gara-gara kamu aku terjerumus ikut kamu. Ya, falaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdarin. Untung dulu ada ustaz. Kalau bukan karena Allah mengingatkan aku, kalau bukan karena Allah memberi rahmat aku, lakuntu minal muhdarin, aku mungkin sudah ikut bareng kamu. Gitu kan ya. Nah, ini omongan penghuni neraka kepada penghuni surga kepada penghuni neraka. Ya. Kalau dalam surah ini Pak, ada lagi satu surat itu tentang besok di neraka itu, ya, orang-orang kafir itu akan mencari ini, akan mencari orang-orang beriman. Ini dalam surah Shad ya. Allah mengatakan begini,
Wa qalu, surat Shad ayat 62 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhadnahum sihriya am zaghat anhumul absar inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu berkata, wa qalu malana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang jahat? Ya. Jadi ini besok nih Pak, salah satu pemandangan di neraka itu adalah ada orang-orang kafir, orang yang divonis masuk neraka. Itu ketika di neraka dia nyari-nyari lawannya waktu di dunia. Ya. Ini kan ayat bercerita tentang orang model-model Abu Lahab, Abu Jahal yang selalu menghina Bilal, menghina Suhaib, menghina Ammar bin Yasir, menghina Khabbab bin Arad, ya. Budak-budak hina, budak-budak yang waktu di dunia itu dianggap sebagai penjahat begitu loh, ya. Sementara mereka orang baik, orang kaya, suka ngasih, suka ini, suka itu. Lah mereka di neraka. Akhirnya ketika di neraka dia mengatakan, dia nyari-nyari, mana sih orang itu yang waktu di dunia ini kami anggap sebagai para penjahat. Ya, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir yang menuding orang Islam sebagai ekstremis, berbagai macam julukan lah, ya, kelompok pokoknya negatif semua. Kalau itu orang kafir besok masuk neraka, maka mereka berdasarkan ayat ini dia akan nyari-nyari orang yang waktu di dunia dianggap sebagai penjahat. Ya, kunna na'udduhum minal asrar. Mana sih orang-orang itu? Kalau kita di neraka, kok mereka nggak di neraka? Begitu ya. Maka mereka mengatakan begini, ya, attakhadnahum sihriyan. Apakah mereka tuh masuk surga gara-gara dulu mereka sering kita bully ya? Attakhadnahum sihriyan, ya. Apakah mereka itu masuk surga atau mereka itu nggak di neraka karena waktu di dunia sudah sering kita hina ya? Amzagot anhumul absar, atau mereka tuh di neraka cuman kita nggak lihat ya, gitu ya. Itu besok penduduk neraka salah satu dialognya begitu. Jadi dia ketika masuk neraka dia akan cari-cari orang yang waktu di dunia itu menjadi lawan dia, Pak. Ya, ini kita tentu nggak boleh kita aplikasikan pada orang-orang yang kita nampak di dunia ini, ya, Pak, ya. Tapi gambarannya kurang lebih ini kan tafsir ayatnya bercerita tentang orang-orang model Abu Lahab, Abu Jahal yang waktu itu sebagai tokoh utama, sebagai orang yang paling berpengaruh di masyarakat, ya, tapi mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Nah, orang ini ketika masuk neraka, mereka nyari-nyari orang-orang yang tadi, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang miskin, orang yang hidupnya menderita. Kata mereka, mana orang-orang itu? Kok nggak ada ya? Ya, attakhadnahum sihriyan. Mereka itu apa nggak ada di sini? Apa karena gara-gara mereka sering kita bully ya? Amzagot anhumul absar, atau jangan-jangan kayaknya mereka udah di neraka deh, cuman kita nggak ngelihat gitu. Jadi mereka menghibur diri sendiri dengan kalimat yang semacam itu. Padahal orang yang mereka caci, mereka rendahkan, mereka jelek-jelekan itu sedang menikmati surga. Nanti mereka lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba apa? Datang gitu. Ya. Ketika nengok apa? Ya. In kita laturdin falaula nikmat rabbi lakuntu minal muhdarin. Wah, tambah nyesek gitu, Pak. Ya. Bapak Ibu dari mata Allah, kembali kepada pembahasan kita bahwa inilah mahalnya ukhuwah imaniyah. Jadi berdasarkan apa yang kita kaji, saya sempat berpikir, merenung, menghayal, seandainya besok kita ini nggak cukup, Pak. Sholat kita nggak bisa buat menembus surga, puasa kita juga nggak cukup, ibadah kita nggak cukup, sholat kita, sedekah kita nggak cukup, maka itu mirip seperti kalau kita sedang kena masalah, kena musibah, kena getok gitu nih, Pak.
ternyata kita periksa gaji kita nggak cukup, simpenan kita nggak ada, tengok ke kebun belakang belum panen, ya, kemudian tarik laci, sertifikat BPKB nggak ada semua, ya, buka dompet gambarnya pedang semua, ya, duit 2000-an 1000-an gitu ya, kita ambil lagi nggak ada semuanya. Maka dalam kondisi panik, bingung semacam itu, yang paling kita tunggu apa? Ada tetangga yang baik hati, gitu nggak? Yang paling kita tunggu, tahu-tahu kok ada ustadz yang transfer ke rekening kita. Kita cuman bilang saya lagi begini, bisa dibantu nggak? Langsung. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, orang yang tiba-tiba mau bantu kita tuh biasanya karena apa, Pak? Hah? Gara-gara apa biasanya? Ada sebuah peristiwa yang membuat dia jadi kasihan kepada kita. Ada satu interaksi dengan dia yang membuat dia kemudian merasa nyesel kalau nggak bantu kita, gitu loh. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiba-tiba saya mendapatkan SMS dari seorang kawan yang intinya terlilit utang. Dia sudah stres di ini. Kemudian tiba-tiba saja dia mengadu kepada kawannya, dan kawan itu mengadu kepada saya. Dan memori saya mundur 30 tahun yang lalu, bahwa orang ini dulu punya jasa kepada saya. Ya, orang ini kawan baik saya dulu, tapi lama sudah nggak ketemu. Dan kemudian saya tergerak untuk kemudian sedikit meringankan. Ya, pada saat yang sama sebelumnya sudah datang juga orang kepada saya dengan beban yang sama, tapi saya nggak tergerak karena nggak punya apa? Nggak punya memori, nggak punya kenangan indah, nggak punya sesuatu yang membuat saya tertarik. Padahal mungkin dari sisi itunya sama, ya, bisa dipahami nggak, Pak? Ya, saya berikan sebuah ilustrasi. Ada kisah seorang yang hampir bunuh diri. Ini nyata, ya. Dia sudah stres, keluarganya berantakan, bisnisnya hancur, usahanya bangkrut dan sebagainya, sampai dia merasa semua orang sudah mencibir dia, membuli dia, dan dia sudah betul-betul kayak nggak punya muka. Dia putuskan hari itu pengen bunuh diri, tetapi sebelum dia bunuh diri, dia berjumpa dengan seorang dokter yang tersenyum ramah, menyapa, kemudian dengan senyum ceria yang membuat si laki-laki ini, si bapak ini kemudian berpikir ulang, ternyata masih ada orang baik di dunia ini. Ya, akhirnya dia batal bunuh diri. Dia bekerja keras lagi, dia kemudian mencoba menata ulang lagi hidupnya, dan akhirnya setelah sekian tahun dia sukses. Lalu dia, entah tahun ketiga atau keempat ya, dia datang menemui dokter tadi dan ingin membawa hadiah. Lalu dia katakan, "Dok, masih ingat saya enggak?" "Oh iya, saya kayak pernah jumpa kamu." "Dok, saya orang yang dulu dokter temui begini. Asal dokter tahu, saat itu saya sudah depresi, saya sudah memutuskan akan bunuh diri. Semua orang sudah nggak ada yang peduli dengan saya. Tiba-tiba saya ketemu dokter, dan dokter ramah, senyum, menyapa saya, menyapa dengan hangat begini-begitu, sampai saya berubah pikiran, ternyata masih ada orang baik di muka bumi ini. Ya, Dok, saya sekarang sudah begini-begini, izinkan saya mengucapkan terima kasih." Lalu dia ngasih sesuatu ya kepada dokter tadi. Bapak Ibu sekalian, saya berandai-andai, seandainya besok orang ini masuk surga, si dokter ini masuk neraka, dan dia kemudian tahu, dia tanya kepada Allah bahwa dokter ini di neraka, kira-kira apa yang dilakukan orang ini? Dia akan memberi syafaat. Begitu, dia pengen ungkapkan terima kasihnya kepada sang dokter tadi dengan menyelamatkan sebagaimana waktu di dunia. Ya, kalau dulu pertanyaan saya, berapa harga senyumnya dokter ini? 1 miliar cukup nggak, Pak? Nggak cukup. Kenapa? Senyumnya merubah neraka menjadi surga. Senyumnya menyelamatkan kematian menjadi kehidupan. Ya, maka harganya sangat mahal. Nah, disinilah kita perlu punya kenangan baik kepada kawan-kawan kita. Saya jadi teringat, Bapak Ibu sekalian, di kampung saya dulu 40 tahun yang lalu ya, itu nggak ada yang mondok, nggak ada yang pesantren,
sampai akhirnya kami lulus SD, dan lalu ada kawan yang sudah mondok di tempat saya belajar, ya, yang akhirnya nanti saya belajar di pondok tersebut, ya. Akhirnya dia yang kemudian mengenalkan saya pondok pesantren. Ayo daftar bareng apa bareng. Qadarullah, kawan kami ini gak selesai di pondok, Pak. Baru 1 tahun itu keluar, ya. Dan saya mendengar berita yang menyedihkan, dia akhirnya menjadi pecandu narkoba, bahkan bandar, yang kemudian matinya overdosis, gitu ya. Saya terbayang, seandainya ini kawan dekat dari SD, dari kecil, main ini main itu dan sebagainya, lalu dia yang mengenalkan kita tentang pondok pesantren. Saya terbayang, seandainya, ini berandai-andai ya Pak ya, kalau besok di akhirat nasib kami berbeda, mudah-mudahan Allah mengizinkan saya berada di surga, ya amin. Kemudian saya teringat ini, gitu kan ya, kira-kira gimana ini Pak ya? Saya perlu nengok dia nggak ini gitu ya? Kok saya berkhayal pengen nengok dia gitu Pak? Kasihan banget. Kenapa? Dia yang menjadi penyebab saya sampai bisa jadi ustadz begini, sampai lulus pondok begini, sampai kenal Quran begini, tapi dia mati dalam keadaan seperti itu, gitu loh ya. Rasanya ingin banget membela begitu kan, memberikan apa ya tadi ya, rasa balas jasa gitu Pak ya, karena bagaimanapun dia yang menjadi pintu masuk begitu loh ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia kita bisa punya rasa semacam itu, maka di akhirat ketika hubungan kita dengan seseorang itu hubungan iman, itulah nanti yang berpotensi untuk menyelamatkan. Karenanya jamaah sekalian, mari kita perbaiki hubungan di antara sesama. Sampai Nabi mengatakan apa? La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ternyata itu bisa menyelamatkan nyawa, ternyata itu bisa membelokkan kita dari neraka ke surga ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mari kita bangun kenangan-kenangan baik yang ditegakkan di atas dasar ukhuwah imaniyah. Sekelas Ibnul Jauzi, ulama yang zuhud, qanaah, alim, itu pun dalam satu majelis taklimnya beliau mengatakan, mengutip hadis ini, beliau mengatakan, seandainya besok kalian tidak menemukan aku di surga, tolong cari aku di neraka dan minta kepada Allah agar kalian bisa mengeluarkan aku darinya. Ya, maka tentu kita adalah orang yang lebih layak untuk punya perasaan semacam itu, karena boleh jadi amal kita memang tidak cukup sehingga kita sangat menghajatkan bantuan dari saudara-saudara kita. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mahalnya ukhuwah imaniyah, karena bukan hanya memberi manfaat di dunia, tapi akan tetap memberi manfaat sampai besok kita di yaumil hisab. Aku qouli hada, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan dan memberikan materi terkait dengan surat ukhuwah Islamiyah. Baik, sebelum sesi tanya jawab, ada informasi terkait dengan kegiatan di Kamis, ngaji Kamso, Kamis sore, insya Allah dibersamai oleh Ustaz Yusuf Hilmi Ahmad. Kami undang jemaah sekalian untuk hadir dari Kamis tanggal 21 November jam 16.00. Mungkin ada satu pertanyaan dari Bapak. Ini kan di dunia ini kan kita banyak ormas, ada NU, Muhammadiyah, Islam dan sebagainya. Akan ormas satu dengan lain saling bekerja, bahkan saling membid'ahkan. Apakah besok sama-sama ke surga itu akrab betul? Syarat masuk surga itu adalah tidak boleh punya perasaan
ghil kepada saudaranya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut perasaan itu. Maka sebelum nanti masuk surga itu kita akan di-stop di kontoroh, jembatan yang menghubungkan antara ujung neraka jahanam dengan surga. Nah, di situ diperiksa lagi. Screen terakhir tuh di situ. Ya. Apa? Kalau sebelumnya yang dibahas itu dosa-dosa yang nyata. Kamu pernah mukul saya, kamu pernah mencuri saya, kamu pernah memfitnah saya. Nah, ketika di kontoroh itu pembahasan tentang kesalahan ataupun sesuatu yang nggak bisa ada tolok ukurnya, menyakiti perasaan orang, tapi yang menyakiti nggak merasa salah. Itu kayak Pak. Ya, contoh, jenengan seneng sama akhwat itu, pengen lamaran, tapi belum sempat ngomong, tiba-tiba saya duluan ngelamar dan saya diterima. Jenengan sakit hati pada saya, tapi saya dosa nggak? Enggak. Saya nggak ngerti kalau jenengan mau lamar itu kok. Atau misalnya saya ngerti sekalipun, tapi belum dilamar kok, tak duluan kan yang menang yang siapa yang ngelamar duluan, gitu kan? Ya, jenengan mungkin sakit hati, tapi punya alasan nggak di hadapan Allah? Saya kan nggak dosa, saya nggak salah apa-apa. Saya pengen ngelamar dia, saya seneng, begitu kan? Ya, tapi kan jenengan sakit hati. Nah, perasaan itu di akhirat kan nggak bisa dituntut, tapi itu menjadi penghalang kita untuk masuk surga. Maka dibersihkan dulu, baru kemudian kita nanti masuk surga. Sama, kita membid'ahkan orang begini begitu. Ya, yang kita lakukan ada dalilnya menurut kita. Ya menurut dia dalilnya salah, dia kok menurut dia, gitu loh, ya. Nah, ini semua perasaan emosi, jengkel, marah, nggak suka, besok harus dicabut dulu. Nah, kalau sudah bersih, mereka sudah bersaudara, baru bisa masuk surga. Semacam itu prosesnya, ya. Jadi makanya paling enak apa? Dari dunia sudah nggak punya perasaan begitu. Nah, besok langsung, benar Pak, ya. Nah, kalau di dunia masih punya perasaan-perasaan begitu, besok di akhirat di screen dulu, gitu loh. Kan nggak boleh masuk surga itu di dalam hatinya masih ada perasaan nggak suka sama saudara, itu nggak boleh, begitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan saya, kedudukan bagaimanakah kedudukan dari situ? Apakah itu pertanyaan pertama ini, kedudukan dari situ apakah sahih atau hasan atau dhaif atau maudhu? Terus pertanyaan kedua, kalau itu hasilnya sahih atau hasan, apakah tidak bertentangan dengan beberapa surat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Qari'ah ayat 7 dan 8, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 81. Terus Ya. coba ayatnya dibacakan. Surat Al-Qari'ah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman khaffat mawazinuhu faqul hadiya. Ya. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebajikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hadiya. Kemudian surat Al-Mu'minun surat nomor 23 ayatnya 103. Saya baca. Baman khofat mawazinuhu fa'ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam
khalidun. Baik. Pertama, riwayat hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tetapi saking banyaknya yang hasan dan sahih, maka hampir semua ulama membahas tentang bermanfaatnya syafaat saudara-saudara terhadap orang beriman. Ini ya. Jadi yang dhaif ada, tetapi yang sahih dan hasan banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, semua ayat yang bercerita tentang neraka di dalam Al-Quran itu pasti ditujukan kepada orang kafir asli. Tadi ya, Al-Qari'ah, fa amma man khaffat mawazinuhu, itu orang kafir, bukan orang Islam yang punya dosa. Gitu loh ya. Karena itu ceritanya tentang neraka yang kekal selama-lamanya, gitu ya. Terus tadi apa, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, kekal dalam neraka. Ini orang Islam atau orang kafir? Pasti orang kafir. Jadi begini Bapak Ibu, semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang Quran, nggak mungkin itu sedang mengancam sahabat Nabi, itu nggak mungkin. Karena ayat itu bercerita tentang umat Islam pada zaman ayat itu turun. Paham nggih? Ya. Maka Anda bisa lihat semua ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang neraka itu pasti konteksnya adalah orang kafir asli. Ya, atau orang munafik, begitu loh. Atau orang Yahudi dan Nasrani, atau orang musyrik, semuanya. Gak ada ayat itu kok ngebahas sahabat yang berbuat dosa lalu diancam dengan neraka kekal selama-lamanya, itu gak ada, gitu nih ya. Maka memberi syafaat kepada orang kafir asli ya gak ada, gak mungkin orang kafir dapat syafaat, gitu loh. Karena syarat syafaat itu adalah yang memberi syafaat itu adalah ahlu tauhid, yang diberi syafaat juga ahli tauhid. Yang ketiga apa? Mendapat izin dari Allah. Ini ijma para ulama semacam itu. Ya, karena apa? Ahli tauhid nggak bisa memberi syafaat kepada ahlu syirki. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim nggak bisa. Walaupun Nabi Ibrahim itu adalah muwahhid nomor 1, tetapi bapaknya tetap berada di dalam neraka. Maka apakah bertentangan? Enggak bertentangan, sama sekali nggak bertentangan. Karena semua ayat-ayat yang jenengan tadi sebutkan itu bercerita tentang orang kafir yang masuk ke dalam neraka, gitu loh ya. Bukan orang Islam yang masuk ke dalam neraka. Adapun orang Islam yang di neraka, ini ceritanya dalam hadis semuanya, semacam itu ya. Jadi silakan saja periksa semua ayat-ayat Quran yang bercerita tentang ancaman neraka, ya, itu tidak sedang mengancam sahabat Nabi gitu Pak. Tapi itu sedang mengancam siapa? Orang kafir atau orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai closing statement dari kajian kita pada malam ini, perbanyaklah saudara-saudara yang beriman yang menjadi harapan bagi kita. Teman dunia kita sudah terlalu banyak. Teman bisnis, teman dagang, teman tetangga, teman RT, teman ini, teman itu. Tetapi siapa kira-kira dari kawan-kawan yang kita anggap dekat tadi yang besok paling betul-betul bisa kita harapkan mereka menjadi pemberi syafaat bagi diri kita? Ya, terlalu banyak manusia ini menjalin hubungan dengan manusia yang lain dalam ikatan-ikatan duniawi, dalam ikatan-ikatan yang sifatnya berhenti ketika kematian memisahkan mereka. Maka marilah terus kita jalin, kita galang, kita perbanyak saudara-saudara kita yang besok betul-betul menjadi harapan kita pada saat kita sedang menghadapi ujian-ujian berat di akhirat. Ya, inilah hakikat daripada ukhuwah imaniyah yang buahnya akan kita petik ketika besok kita menghadapi hari-hari yang sulit.
Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.